Oke, pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi sama Mang Adun. Kita masuk di informasi yang cukup seru menurut Mang Adun ya. Dan ini mungkin sudah sempat kita lupakan ya, yaitu soal tampilan waktu awal-awal kita hendak membuat dompet Pi seperti itu. Bahkan Mang Adun sendiri ini udah lupa ya. Ini dari sepertinya bahasa Vietnam ya. Kita coba terjemahkan sama-sama seperti itu, dan memang kurang lebih seperti ini ya. Buat dompet Anda, jangan tekan tombol kembali sampai Anda menyelesaikan seluruh prosesnya. Oke. Jadi di sini kita ketika membuat dompet ya, di sini ada bacaan itu. Secara teknis dompet Anda dapat menyimpan banyak aset. Saat ini diumpamakan 100 Pi test dari Faucet Pi Testnet untuk pengujian. Ketika jaringan Pi mencapai mainnet tahap 3, dompet ini dapat menyimpan N asli Anda. N itu nggak tahu ya Mang Adun apa ya, terus mungkin dana atau apalagi ya, nggak ngerti ya. Silakan bagi yang paham komen aja. Terus diingatkan di situ bahwasanya tes Pi bukan tes nyata, bukan Pi nyata ya. Oke, jadi kita akan melihat ya informasi atau pembahasan yang disampaikan oleh salah seorang pioner ini ya, dari Vietnam sepertinya sudah Mang Adun terjemahkan. Dan di sini ada Thuelam ya, atau Huang Tuik, seperti itulah ya, ribet namanya. Oke, di sini pembahasannya ya. Jadi jaringan Pi, dompet Pi. Oke, kita silent dulu ya untuk jaga-jaga biar gak ada yang ganggu. Kita akan masuk ke pembahasan di dompet ya. Disclaimer ini Mang Adun juga setelah baca sepintas ya, itu terjadi bukan untuk saat ini. Intinya seperti itu. Pembahasan ini adalah pembahasan setelah nanti open mainnet ya. Oke, jadi katanya tadi Thuelam ya, seperti itu. Di sini dikatakan jaringan Pi, dompet Pi. Sejak awal ketika kami membuat dompet baru, kami langsung melihat kata-kata. Secara teknis, dompet Anda dapat menyimpan banyak aset. Artinya ketika Pi open mainnet, dompet Pi adalah platform pertukaran dari Pi ke mata uang atau token dan sebaliknya ya, bukan ke X atau DEX lainnya. Nggak ngerti Mang Adun, X itu apa, exchange atau apa dexchange, nggak ngerti ya. Silakan bagi yang tahu. Terus Pi merupakan mata uang digital yang memenuhi standar ISO 20022 ya. Itu udah sangat lama pembahasannya, sehingga mata uang dan token yang disimpan di dompet Pi juga harus memenuhi standar yang sama. Artinya kembali ke paragraf awal ya, bahwasanya nanti itu akan banyak aset digital atau mata uang digital seperti itu ya, yang terhubung di dompet Pi yang ada di Pi browser ya tentunya. Dan itu ketika nanti misalkan gitu kan, itu ada sudah gabung misalkan antar blockchain, pengujian dan sebagainya ya, Web3 khususnya gitu. Nah, bahkan beredar kabar ya, seperti yang pernah Mang Adun sampaikan waktu pertama Mang Adun membuka rekening, karena Mang Adun nggak pernah bikin rekening seperti itu untuk menerima pembayaran dari YouTube ya. Ditanya sama Mang Adun, ingat di situ ada namanya Ros ya. Jadi Mbak Ros, sedikit cerita Mang Adun ya, mungkin bagi pioner yang baru gabung di channel Mang Adun juga itu belum tahu ya cerita ini. Jadi Mang Adun cerita seperti ini, ditanya tuh, maaf Pak, ini buat rekening buat apa ya? Itu ya Mang Adun jawab dong, anu Mbak, buat YouTube gitu kan, nanti kalau misalkan sudah gajian. Oh, YouTuber ya Pak. Kata Mang Adun, belajar aja Mbak gitu kan. Memangnya konten apa Pak? Katanya anu Mbak gitu, jadi ada dikabarkan itu Pi Network ya,
itu sebagai mata uang digital Mbak, gitu kan, yang nantinya itu sekarang kan ditambang di HP, dan tapi kabarnya gitu kan itu akan menjadi mata uang digital. Nah, tahu nggak jawaban dari Mbak Ros itu apa? Iya, saya sempat dengar katanya seperti itu. Nah, ini artinya gitu bahwasanya itu bank loh, nggak perlu mengadun sebutkan banknya bank apa ya gitu. Jadi di Indonesia ininya bank lokal lah ya, itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum yang namanya mata uang digital. Dan kabarnya sampai sekarang nih Mang Adun belum dengar kabar lagi ya. Waktu itu sempat dikabari oleh siapa gitu kan, dan sempat melihat juga gitu ada proyek Garuda Pasifik kalau tidak salah, itu adalah proyek rupiah digital ya. Sampai sekarang Mang Adun belum update lagi, nggak tahu sudah sampai mana itu rupiah digital seperti itu. Nah, mungkin ini juga salah satunya ya di Indonesia khususnya. Nah, tapi kalau misalkan di yang lain kayak waktu di Cina itu sempat Mang Adun dengar kabar ya, sampai dibagikan ke masyarakat Cina ya apa mata uang Cina ya gitu, Mang Adun lupa, RMB seperti itu ya, tuh secara digital terus dibagikan ke penduduk ya untuk uji coba seperti itu dan dijadikan alat transaksi. Nah, maksudnya itu nantinya itu kan mata uang digital itu sebetulnya sedang dalam proses ya. Oke, jadi kita lanjutkan pembahasannya ya. Di sini di paragraf yang ketiga, Pi merupakan mata uang digital. Oh, itu yang sudah ya, yang memenuhi standar ISO. Nah, itu nanti juga begitu ya. Maksudnya itu yang mata uang digital ya, kayak tadi disebutkan rupiah digital atau mata uang Cina digital itu memang harus ya memenuhi standar ISO 20022 gitu loh. Sehingga mata uang dan token yang disimpan di dompet Pi juga harus memenuhi standar yang sama ya. Dan kita lanjut dari sini akan terlihat bahwa setelah Pi Open Mainnet dipilih sebagai mata uang bersama atau secara global seperti itu ya, semua mata uang dari 230 negara di seluruh dunia harus dinilai ulang dan harus memenuhi standar ISO 20022 atau standar lah ya, agar Pi dapat diterima. Sangat mudah untuk melihat apakah Pi Open Mainnet ada di tahun ini, tapi untuk mempopulerkannya bisa jadi tahun depan atau bahkan lebih. Itu tergantung pada nilai mata uang RV ya. Vietnam mungkin misalkan ya, negara tersebut ya, itu jadi tergantung dari kemajuan ya. Kalau menurut Mang Adun tangkap di sini tergantung dari kemajuan di mata uang negara mana nih gitu kan. Itu karena apa? Karena kalau misalkan teknologi ya di Indonesia, misalkan kita udah pernah sempat bahas juga, ada grup, ternyata grup atau kelompok kumpulan ya seperti itu, kumpulannya orang-orang yang ahli di bidang blockchain misalkan. Sayangnya kita tuh nggak bisa mengakses gitu loh ke jauh ke sana seperti itu, tapi sempat ya kita bahas itu soal itu. Nah, terus di sini ya kemajuan era digital itu ya harus ya sebetulnya gitu, bahwasanya tergantung di sini dari kemajuan negara kita juga gitu ya. Di sini khususnya dari mata uang Vietnam disebutkan ya, tergantung juga dari misalkan mata uang rupiah di kita juga. Kalau misalkan kita lambat ya kalah sama negara lain gitu. Pernah dulu juga ada pembahasan ya, kalau di Cina itu kan Pi Network udah ditaruh di HSBC itu kan, itu sentral seperti itu udah ditaruh di raknya, ya tinggal integrasinya gitu loh, sudah menjalankan, tinggal klik untuk istilahnya menyetujui ya regulasi dan sebagainya di negara tersebut, udah bisa seperti itu. Itu yang ada di pembahasan yang soal ini ya gitu. Nah, di sini kita lanjutkan ya, karena fiat saat ini tidak bersertifikat, dicetak tanpa izin inflasi. Dan soal ini pernah kita bahas juga gitu. Jadi bahwasanya ya, contoh ini ya pernah Mang Adun bahas itu. Jadi contoh misalkan Mang Adun punya uang 100 ribuan, ada tuh nomor serinya, yang dikabarkan nomor seri itu kan sebagai tanda kutip ya keabsahan, keresmian, keaslian ya.
Nah, cuma di pembahasan yang di video sebelumnya itu nomor seri itu ketika misalkan mengadukan transaksi ya, contoh sama Pak Rido, Pak Rusky atau yang lain ya, itu yang sering stay di channel mengadukan ya, itu contoh nih Pak Rido beli rokok gitu kan ya, misalkan Pak Rido jual rokok gitu kan. Nah, ketika uang 100 ribuan mengadun itu sampai ke Pak Rido ya, catatannya mana? Nggak ada gitu loh ya. Itu salah satunya. Contoh kita ngambil ke bank ya, 1 juta misalkan. Nah, itu catatannya mana? Tidak ada. Apakah di bank itu juga dicatat? Ada transaksinya, tapi itu lemah. Nah, ini yang kita sedang menuju ke sana, itu ada era blockchain yang mana tidak dapat dirubah. Itu ya, jadi setiap transaksi, data apapun itu ya kayak mengadukan sama Pak Rido tadi kan transaksi juga. Cuma karena tidak tercatat ya, capek-capek banget kita untuk mencatatnya ya gitu. Itulah, jadi setiap transaksi itu masih lemah kalau di era sekarang ini. Makanya nanti nggak tahu kapan ya, apa 5 tahun 10 tahun ke depan ya, setelah terus berkembang gitu era blockchain ya, Web3 dan sebagainya, itu bisa mengerikan ya, dan sangat meminimalisir nantinya tindak kejahatan, baik itu pencucian uang maupun korupsi misalkan seperti itu dan sebagainya ya. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan istilah dicetak tanpa izin atau inflasi juga bisa ya. Contoh ya, kayak mengadun tuh di sini ada yang menerima setiap uang sobek. Yaitu ya, nomor serinya ditampung lagi gitu kan. Nah, dan bahkan kalau misalkan dicetaknya itu perizinannya nyambungnya ke ISO yang tadi ya. Kalau misalkan standarnya itu nanti terkontrol ya di sana ya, di pusat lah intinya seperti itu, yaitu nggak bisa dineko-neko ya itu. Jadi tidak ada inflasi. Nah, itu yang disebutkan ketika misalkan nantinya Pi Network itu sudah menjadi sumber utama atau bisa dikatakan yang utama di situ, menjadi wadah lah ya gitu, atau pusat seperti itu. Nah, nanti itu regulasi dan sebagainya itu kayak misalkan nilai uang itu sendiri ya harus diulang ya, maksudnya itu distandarkan ke ISO dan nilai-nilainya yang contoh ya, pernah ada pembahasan kayak di Zimbabwe atau di mana nggak ngerti mengadunya, itu inflasi sampai untuk beli sayur aja itu harus menggunakan uangnya 1 kantong plastik misalkan. Waduh, itu kayaknya banyakkan uangnya sama sayurnya. Nah, itu kayak gitu inflasi ya. Nah, itu harus diulang nilainya. Nah, itu penting banget. Karena apa? Kita nggak bisa melihat di sini saja, kita harus melihat juga ke berbagai negara. Itulah sebabnya kenapa Pi Network sampai saat ini itu sangat berhati-hati gitu kan, menunggu momen yang pas, waktu yang tepat, dan terutama lah ya, itu keamanan jaringan dipastikan, sehingga ketika misalkan sudah waktunya tiba, itu sudah benar-benar semuanya berjalan dengan baik dan rapi ya. Itu jadi tidak sembarangan gitu loh. Core Team tuh kita hanya melihat misalkan ke lingkup pioner komunitas ya, atau ke diri sendiri, tapi Core Team itu kan lebih melihat lebih jauh lagi seperti itu ya. Ini mah mengadun ngecebrek aja, gak apa-apa kalau mau nyimak dengerin, kita ngobrol asik aja ya. Nah, terus di paragraf yang terakhir ini, sebelum terakhir, dompet Pi akan menggantikan bank tradisional. Nah, itu lebih ngeri lagi ya gitu. Terus di sini karena dapat menampung semua jenis aset digital, keberagaman, ketangkasan, dan kehidupan nyata yang dapat digunakan siapapun untuk melakukan transaksi, dari pedagang grosir, penjual sayur dimanapun di dunia, bahkan melintasi kendala bahasa. Ya, itu maksudnya disebut dengan istilah lintas batas. Ternyata ya bukan hanya dari transaksinya saja yang antar negara ya, tapi dari bahasanya pun sudah kemarin kita update dari Dorisin ya, sudah ya berapa, 20 bahasa atau 23 bahasa atau berapa, itu sudah terus dimaksimalkan oleh Core Team ya gitu loh. Itu penting banget ya, seperti kita contoh lihat di sini, ini tampilan dari bahasa Vietnam ya.
gitu. Karena Mang Adun nggak tahu nih apa Vietnam apa Thailand kan gitu ya. Kayaknya ini bahasa Mandarin gitu kan gitu. Tapi kayaknya Vietnam sih. Ya ini salah satu contoh gitu kan. Kita melihat tampilan di aplikasi kita itu tampilan bahasa Indonesia. Itu kan hasil kerja keras Pikor Tim. Dan mungkin di berbagai negara juga sama dengan bahasanya masing-masing. Oke, di sini disclaimer katanya tadi siapa di sini Tuelam ya, di sini pendapat pribadi. Jadi saya harap mendapat reaksi positif ya, tidak apa-apalah ya. Ini untuk pembahasan kita tidak muluk-muluk gitu loh. Untuk saat ini ya berjalan dulu saja ya, santai dulu saja, tunggu saja apa yang nanti akan diumumkan oleh Pikor Tim ya kita ikuti gitu loh. Jadi ini hanya pembahasan untuk suatu saat nanti seperti di video maksudnya di awal video yang tadi mau sampaikan ya, ini cukup untuk pengetahuan kita saja gitu loh, bahwasanya pada setiap nanti di sini ya awal pembuatan dompet itu sudah jelas dikatakan rencana Pikor Tim bahwasanya P-Wallet itu untuk menampung banyak aset atau mata uang, karena memang sebelumnya sudah pernah ada uji coba ya antar blockchain seperti itu terus berjalan. Oke, baik ya Peners ya, Mang Adun cukup menginformasikan. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Nanti mungkin akan ada perubahan sedikit ya tentang sesi Lestari, yang mana daripada numpuk-numpuk Mang Adun pengen rencanain tuh setiap habis buat video langsung masuk ke baca komentar. Asik kayaknya ya. Jadi untuk komentar tuh nggak sampai numpuk-numpuk gitu loh. Jadi kalau ada yang bertanya bisa Mang Adun jawab secepatnya di setiap video. Oke, tadi Mang Adun sempat kepikir seperti itu. Itu ada yang ilham masuk. Oke. Thank you ya Bener ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.